Dedek, Assalamualaikum. Salam. Gimana? Ya, Eh, ini kan semester akhir ya? iya, Semester baru. semester baru Nah, sekarang. itu kan saya tuh mendengar ada kurikulum, bukan kurikulum baru sih, Pendekatan pendekatan baru. kan tentang deep learning. Iya. Nah, dari pemerintahan kan dari pemerintah atau dari Dinas sekarang itu untuk pembelajaran dia ada pendekatan yang namanya deep learning atau pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, berarti Pak Dede sudah pernah mendengar ya? Dikit-dikit sih kan Dikit-dikit, baru ya. kemarin baca-baca ini ya, tentang deep learning. Sebenarnya Ya. saya tuh agak kebingungan, apalagi sekarang kan Iya, ada masih yang ada 8 yang poin, 8 elemen ya, ya. elemen. Nah itu teh apa saja gitu. Nah, kalau untuk sekarang kan ada pendekatan deep learning. Sebetulnya deep learning itu hampir mirip dengan yang dulu-dulu atau active learning lah. Oh iya. Berarti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik itu berarti tidak hanya kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tidak hanya berupa teori saja, tapi alangkah lebih baiknya atau diharuskan dengan prakteknya. Makanya untuk di SMK sekarang ada di SMK ya. Jadi pembelajarannya itu lebih ke prakteknya. Misalkan kalau di saya kan akuntansi, berarti bukan hanya teori tentang jurnal umum, tapi prakteknya langsung bagaimana cara menjurnal umum itu, ataupun misalkan dengan Dudi. Nah, Dudi berarti nanti ada proyek. Nah, proyeknya misalkan Dodi memberikan kasus atau apa, kita kan kerjasama dengan Dodi ya. Nah, jadi nanti kita membuat langsung bagaimana melihat cara pencatatan atau cara membuat laporan keuangan di Dodi itu seperti apa. Kalau Pak Dede kan di DKP ya. Nah, kalau di DKP mungkin karena dengan percetakan ataupun dengan ini mungkin peserta didik bisa langsung ke percetakan langsung melihat bagaimana pembelajaran berlangsung, percetakannya itu seperti apa. Jadi nanti itu anak itu lebih menguasai mungkin ya, menguasai tentang sesuai dengan jurusannya. Nah, di dalam deep learning itu kan sekarang itu biasanya metode pembelajaran yang digunakan itu lebih ke pertama ada yang PBL atau problem based learning. Nah, kalau yang di SMK biasanya itu PJBL atau project based learning. Berarti kita memberikan project kepada anak. Biasanya seperti itu. Cuma mungkin nanti pendekatannya dengan menggunakan deep learning. Iya, pendekatan deep learning. Nah, terus kan kemarin kan di kurikulum Merdeka yang kemarin ada yang namanya P5 ya. Oh iya, P5. Nah, untuk sekarang P5 itu dirubah. Dirubah. Yang awalnya 5 kan berarti kan 5 ya? Iya kan kemarin 5. Ya, P5 itu yang profil P5. Nah, untuk sekarang jadi 8. Namanya ada dimensi lulusan. Jadi ada keimanan, ketakwaan, berpikir kritis, bernalar kritis, atau berpikir tingkat tinggi. Terus ada kewargaan. Nah, itu semuanya harus dituangkan ke dalam kegiatan peserta kita belajar mengajar atau mengajar kepada peserta itu 8 dari dimensi lulusan itu harus ada. Berarti yang 8 dimensi lulusan. Yang 8 dimensi lulusan itu adalah kayak mungkin pengembangan dari P5 ya. Pengembangan atau jadi lebih banyaknya. Seperti itu. Oke, siap. Terus sekarang misalkan kalau dalam membuat rancangan pembelajaran, misalnya kan kalau kemarin kan ada CP itu kan banyak ya, dengan deskripsi yang banyak. Nah, sekarang Pak Dede bisa mengambil sedikit dari deskripsinya yang mana, terus kita buat analisisnya alur tujuannya bagaimana, kata-katanya bagaimana. Jadi tidak harus sesuai langsung full, jadi bisa diambil. Jadi baru sebagian diambilnya, jadi nggak usah semuanya. Terus karena di dalam sintaksnya di PM itu ada yang dinamakan dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa itu maksudnya? Nah, jadi ketika kita mengajar peserta didik, kita harus tidak lupa dari 3 tersebut. Berkesadaran. Misalkan sekarang anak-anak ketika awal pembelajaran, tentunya kan pikiran anak-anak itu tidak langsung ada di kelas. Misalkan ketika sudah berdoa, sudah apa, tapi karena anak-anak masih di mana jajan atau ke warung, ke mana.
Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan kesadaran anak itu sudah ada di kelas, sudah siap mengikuti pembelajaran. Jadi kalau sekarang, kalau sebelum pembelajaran teh jangan dulu langsung ke materi ya. Iya. Jadi harus kita menyiapkan dulu, misalkan ada kuis dulu atau ada apa dulu, biar peserta didik itu kita ada sadar dulu sudah masuk pembelajaran, kita belajar tentang apa itu. Terus ada bermakna itu mungkin lebih simpelnya pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya itu lebih mudah dicapai ataupun misalkan tujuannya jelas. Tadi kan dari capaian pembelajaran itu kalau sekarang tujuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kalau yang sekarang biasanya digunakan dengan rumus ABCD. ABCD itu adalah A-nya audiens atau peserta didik, B-nya behavior atau kebiasaan untuk peserta didik, terus ada C content dan D-nya itu degree atau ketercapaiannya. Nah, jadi kan rumusnya ABCD ya. Jadi tujuan untuk peserta didik lebih memahami atau tahu urutannya bagaimana. Karena kalau sekarang itu peserta didik harus lebih ke orientasinya peserta didik ke proyek kan ataupun praktek langsung. Terus kalau yang membedakan antara deep learning dengan yang sebelumnya, nah kalau yang deep learning itu cuma pendekatan ya, pendekatan. Kalau yang sebelumnya sebetulnya tidak terlalu beda jauh kan. Hanya saja pendekatan yang digunakan itu lebih ke anak, lebih ke tadi ada kesadaran dan juga menggembirakan bagi anak. Jadi pembelajaran itu adalah aman sejahtera. jadi mungkin supaya tidak membosankan. Ya, supaya tidak membosankan intinya. Sebetulnya sampai di sana. Terus untuk asesmen sekarang. Nah, asesmen di deep learning itu terbagi ke dalam dua. Nah, yang pertama, sebetulnya asesmen ini sudah ada di Kurtilas atau di kurikulum sebelumnya. Namanya adalah yang pertama ada asesmen formatif, dan yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen formatif itu ada dua, ada asesmen awal atau asesmen proses. Nah, sebetulnya Pak Dedi mungkin sudah di kelas sudah melaksanakan. Hanya saja mungkin istilahnya atau yang berbeda ya sebutan-sebutannya. Mungkin Pak Dedi di kelas pernah melaksanakan memberikan pertanyaan misalkan apakah tentang materi yang sudah terlewati yang minggu kemarin kayak mengingatkan kembali tentang yang kemarin. Nah, tapi di sini berarti hasil dari pertanyaan itu kita memetakannya untuk peserta didik. Apakah peserta didik sudah paham kemarin atau belum? Dan jadi kita bisa memetakan bahwa peserta didik ini sudah paham, ini belum. Nah, yang belum berarti kita bisa lebih perhatian. Jadi dalam pembelajarannya itu kita tahu ini bahwa anak ini belum biasa materinya ya, belum materinya. Terus nah, itu kan di asesmen awal. Nah, asesmen proses itu biasanya dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Biasalah kalau kita berdiskusi, anak-anak diskusi kan kita menilai, anak ini sudah bisa paham, mengerjakannya bagaimana PD-nya, terus presentasinya bagus atau tidak, itu dari proses. Nah, yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu biasanya bukan di akhir pembelajaran, tapi atau di akhir topik. Misalkan topik ini sekarang membahas tentang cara menggambar atau apa di PDD mungkin. Nah, ataupun ketika akhir semester biasanya. Nah, yang paling bukan kedua-duanya sih penting ya. Baik asesmen formatif dan sumatif. Tapi kalau asesmen formatif itu bisa dievaluasi lagi oleh kita, baik kita yang dievaluasi ataupun anak-anak. Jadi pembelajaran itu mencapai tujuannya. Sudah sesuai atau belum ya yang ditulis. Jadi anak-anak masih bisa dievaluasi, ada anak yang belum paham, masih bisa dibantu lagi atau dievaluasi lagi, kan ada remedial. Kalau sumatif kan sudah, itu berarti nilai akhir. Iya, kalau sumatif kan akhir ya, nilainya sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, kalau asesmen formatif itu masih bisa.
Gitu. Gimana Pak Dede sudah? Ya alhamdulillah sekarang udah ada gambaran bagaimana pendekatan deep learning itu. Sebelumnya saya tuh bingung ini kenapa ada yang jam 8 itu ya apa maksudnya ya? Soalnya kan ini baru. Sementara kemarin baru juga yang ada P5 yang masih ya beradaptasi ya. Sekarang ada lagi yang baru. Aduh. Saya baca-baca tapi masih bingung sih. Kalau baca sih biasa ya. Tapi kalau untuk pemahamannya kadang-kadang kan ketika kita baca itu salah pemahaman. Makanya saya nanyain tadi sama Pak Iwan ya. Alhamdulillah sekarang saya udah ada gambaran bagaimana pendekatan deep learning. Ya, mungkin untuk sekarang itu saja. Saya sudah ada gambaran tentang deep learning. Alhamdulillah dari Pak Iwan sudah menjelaskan sedetail itu. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, mungkin saya mau ngajar lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya,